kemakmuran, untuk memakmurkan, untuk meramaikan masjid, terutama di sholat jamaah. Kemudian yang kedua di kajian atau pengajian. Yang ketiga kegiatan-kegiatan tambahan seperti pada siang hari ini. Tujuannya untuk meramaikan masjid kita Al-Hidayah. Selamat Hari Ibu, selamat ibu-ibu semua. Semoga menjadi ibu yang luar biasa, yang bisa meneladani tokoh-tokoh muslimah dari zaman dulu sampai zaman Baginda Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar para ibu hebat di sini sekalian? Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita akan memasuki acara seminar parenting kita. Kali ini kita akan bahas tentang ibu hebat, idola anak. Ibu sekalian, sosok ibu hebat itu seperti apa? Menurut ibu, sosok ibu hebat itu seperti apa? Ya, silakan saya beri waktu 1 menit deh. Ya. Anak yang hebat terlahir dari ibu yang hebat, bukan? Kita ingin semua pasti di sini para ibu ingin memiliki anak-anak yang hebat, nah, yang baik, gitu kan? Nah, tentunya kalau anak tersebut ingin hebat, kita melihat dari ibunya dulu, ya kan? Karena ingat juga tentang ibu adalah madrasah pertama anak. Nah ya ibu-ibu ya. Oke. Jadi di sini memang peran sentral ibulah yang menjadi sosok berpengaruh untuk anaknya. Jadi mengapa kita harus menjadi ibu hebat? Ya supaya kita menghasilkan anak-anak yang hebat. Nah kemudian bagaimana menjadi ibu yang hebat versi diri sendiri dan menjadi idola anak? Kenapa di sini saya menandakan bahwa kok kenapa harus versi diri sendiri sih gitu kan? Nah karena dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Kalau sudah cinta, kalau sudah memiliki kasih sayang, pasti otomatis akan melakukan yang terbaik, ya nggak ibu? Ya kan? Ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, sudah pasti seperti itu. Oke, next. Nah, kalau ibu idola anak itu seperti apa? Jadi idola berarti sosok yang disenangi atau dicita-citakan. Ya kan ya, kita sudah tahu ya idola itu seperti apa ya. Jadi biasanya yang digandrungi, yang disukai, yang disenangi. Nah, menjadi idola anak, seorang ibu akan lebih mudah untuk mengarahkan anaknya. Jadi kalau misalkan si anak tersebut sudah mengidolakan ibunya, pokoknya apa saja demi ibu gitu kan. Nah pasti seperti itu. Jadi akan gampang sekali, akan mudah sekali dalam mengarahkan anaknya kalau kita sudah menjadi idola anak. Nah kemudian sekaligus juga seorang ibu yang menjadi idola itu akan menjadi suri tauladan bagi anak untuk mengembangkan potensi-potensinya di kemudian hari. Artinya sudah pasti kalau idola anak itu kan sudah pasti kalau idola seseorang idola itu pasti akan digandrungi, disenangi, kemudian akan dicontoh, ya nggak ibu? Nah jadi apapun perkataan, perbuatan itu sudah pasti akan menjadi suri tauladan untuk anak-anaknya. Baik, next. Nah lantas bagaimana sih menjadi ibu hebat idola anak? Saya ingin bertanya, tadi kan ada salah satu membuat lingkungan keluarga yang menyenangkan gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak semua ibu itu berasal dari keluarga yang tadinya diwariskan rasa kebahagiaan dan sebagainya gitu ya. Karena kita berkeluarga itu punya keluarga belum tentu menjamin kebahagiaan di dalamnya. Saya, bagaimana cara seorang ibu yang tadinya mempunyai warisan luka atau istilahnya itu
bagaimana caranya memutus mata rantai warisan luka supaya kita sebagai ibu yang mengalami traumatik di masa lalu dari orang tua itu tidak mewariskan lagi ke anak kita supaya dia juga berhenti ke anaknya lagi gitu, menurunkan luka. Itu bagaimana caranya Bu. Terus yang kedua pertanyaannya, mendidik anak itu setahu saya caranya adalah menyentuh jiwanya ya, Bu. Tapi kan terutama saya anaknya laki-laki semua perempuan. Anak laki-laki kan agak kurang sensitif perasaannya Bu ya. Bagaimana cara praktisnya supaya saya bisa menyentuh jiwa anak-anak laki-laki saya, tapi dengan apa ya, tidak mengorbankan perasaan saya sendiri karena anak laki-laki beda Bu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah luka masa lalu yang bisa berpotensi diturunkan oleh ibu ke anaknya, kemudian anaknya ke anak lagi dan seterusnya. Saya pernah menghadiri seminar dari Bu Eli Risman, mungkin ibu-ibu pernah dengar nama Eli Risman, seorang psikolog keluarga. Jadi itu di situ bahas tentang namanya inner child, ya, inner child. Jadi pembawaan traumatik di masa lalu orang tua, nggak cuma ibu aja, bapak juga bisa, ibu juga bisa. Nah dari situ saya mengetahui bahwa sebenarnya seharusnya sebelum kita menikah dengan pasangan kita harus udah tahu dulu sebenarnya pasangan kita itu punya inner child atau enggak. Karena itu memang penting sekali untuk proses kedepannya. Tetapi karena kita sudah ditakdirkan sudah menikah duluan gitu kan ya, nah, kita baru tahu di ilmunya gitu tuh. Itu juga bisa diidentifikasikan bagaimana caranya untuk menghilangkan inner child tersebut. Oke, memaafkan intinya gitu. Memaafkan apa yang sudah kita terima dari orang tua kita, menghempaskan semua masa lalu kita, kemudian kita menerima dengan ikhlas apa yang sudah orang tua kita kasih ke kita, apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita berupa pengasuhan yang kurang tepat. Nah, sehingga dari situ kita bisa memutus. Kalau kemarin Bu Eli Risman menyarankan supaya kita sholat malam, sholat tahajud, kemudian pada saat itu kita berserah diri kepada Allah, berdoa, saya memaafkan orang tua saya memaafkan apa yang sudah saya terima dari orang tua saya, dan saya berharap saya bisa memutus pola asuh serupa seperti orang tua saya sehingga saya tidak meneruskan kepada anak-anak saya. Intinya adalah di diri kita, mau diteruskan atau tidak. Kalau misalnya mau diteruskan, ya itu terserah ibu gitu, karena itu kan hak ibu dalam mengasuh anaknya. Tetapi kalau mau dihempaskan, kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang tua, kita memaafkan orang tua walaupun secara tidak langsung, kita ikhlaskan hati kita, dan saat itulah kita hempaskan begitu saja gitu, supaya ya pola asuh tersebut terputus dan tidak berlanjut. Karena memang benar tadi seperti Ibu Liana bilang bahwa pola asuh tersebut secara tidak sengaja, secara tidak langsung itu bisa ditetapkan loh Ibu. Jadi apa yang orang tua kita dulu asuh ke kita itu biasanya ditentukan juga pada saat kita mengasuh ke anak. Itu secara sadar atau tidak sadar Ibu. Jadi yang pola asuh seperti itulah yang sebenarnya sangat berbahaya sekali untuk anak, karena kita tidak menyadarinya bahwa apa yang kita lakukan itu salah gitu. Jadi bagus sekali kalau kita sudah merasakan aduh pola asuh ini udah nggak benar nih gitu kan. Saya pernah menelan kekecewaan akan orang tua saya nggak boleh menerusin lagi gitu loh. Jadi begitu caranya adalah memaafkan, mengikhlaskan, dan putus mata rantainya, dan kita coba fokus untuk menjadi diri kita sendiri untuk lebih baik lagi. Nah seperti itu ya. Oke, yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah mendidik anak dengan menyentuh jiwanya, apalagi katanya anak laki-laki gitu kan. Masya Allah, kalau saya anaknya semuanya perempuan Ibu, tiga-tiganya.
Jadi memang belum berpengalaman punya anak laki-laki, tapi semoga saya bisa memperoleh anak laki-laki ya Ibu semua. Oke, jadi begini, anak laki-laki dan perempuan walaupun misalkan berbeda, tetapi intinya sih sama. Seorang anak yang butuh kasih sayang, seorang anak yang butuh dukungan, seorang anak yang butuh peran seorang ibu untuk mendidiknya. Nah, bagaimana caranya menyentuh hati anak laki-laki? Mungkin ya kalau anak laki-laki kan aktif ya, ibu ya, aktif kesana kemari gitu kan. Terus kayak kok anak laki-laki nih sering sih jadi curhatan teman-teman. Anak laki-laki susah banget dibilanginnya gitu kan. Anak laki-laki nih kalau dibilangin sekali tuh nggak nurut gitu kan. Sebenarnya bukan itu sih, tergantung dari triknya bagaimana. Mungkin bisa dicoba dengan cara jadi teman mainnya, gitu loh. Jadi kalau misalnya si anak ini sudah merasa nyaman, gitu kan, sudah merasa senang dengan si ibunya, bisa jadi dia tersentuh hatinya. Wah, ibu ini asik loh, gitu kan. Oh, ibu ini menyenangkan ternyata. Ya udah deh, aku jadi ini sama ibu, jadi idola deh sama ibu, gitu kan. Nah, jadi caranya kalau misalnya si anak jangan malu ibu kalau misalnya anaknya minta main bola, nggak apa-apa, gitu kan, main bola bareng ibunya ya nggak apa-apa, kenapa, gitu kan. Nah, kalau nggak salah dulu juga pernah ada yang bilang kalau anak laki-laki katanya lebih dekat dengan ibunya, gitu kan. Katanya kalau anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Sebenarnya nggak juga gitu, harusnya dekat dengan dua-duanya, gitu. Nah, kemudian ya itu dia, mengajaknya bermain bersama, mengajaknya untuk bercanda-canda gitu kan. Terus kemudian ingat, bukan berarti mengajak bermain itu adalah membelikan mainan-mainan mewah, bukan juga. Tetapi yang dibutuhkan oleh anak adalah kehadiran kita saat dia bermain. Itu adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup si anaknya. Wah, ibu nemenin aku main nih, gitu kan. Wah, ibu seru ternyata, ya kan. Nah, jadi dari situ si anak bisa nyaman terhadap kita. Oke. Bagaimana Bu Liana? Bu Laila ya, Bu Laila. Assalamualaikum, selamat siang. Mungkin ini agak sedikit melenceng ya dari pembahasan kita, tapi mungkin ini bisa jadi solusi untuk saya atau semua ibu yang ada di sini. Saya seorang ibu yang bekerja di luar, yang cukup capek, stres dan lelah sama pekerjaan saya. Nah, pertanyaan saya, gimana sih Bu caranya saya mengendalikan emosi dan stres yang saya dapat dalam pekerjaan agar tidak dibawa ke rumah dan mempengaruhi psikis dan mental sang anak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu nggak sendiri kok. Saya juga sama, kadang saya merasa seperti itu karena saya juga termasuknya yang berperan di dua ranah domestik dan ranah publik. Saya di rumah sebagai ibu, sebagai istri, kemudian saya di ranah publik, saya sebagai guru yang setiap hari saya mengajar, kemudian saya pulangnya sore, seperti itu pasti. Dan di sini juga banyak mungkin ya, benar-benar mewakili sekali ya, banyak ibu-ibu di sini yang termasuknya ibu yang bekerja. Bagaimana untuk mengolah emosi? Yang pertama adalah komunikasi dengan suami, minta kerjasamanya, minta komitmennya, minta pengertiannya. Di ibu profesional kami diajarkan untuk membalanskan, menyeimbangkan antara ranah publik dan ranah domestik. Jadi apapun itu pilihannya, itu harus dibalanskan. Dan yang perlu ibu ketahui bahwa mau ibu bekerja di ranah domestik, mau ibu bekerja di ranah publik maupun di kedua-duanya, itu sama-sama ibu hebat semua sebenarnya ya. Baik yang di rumah saja sehari-harinya, baik yang bekerja di luar, itu ibu-ibu hebat semua ya. Nah, menjadi ibu pekerja itu adalah pilihan, ya nggak Bu? Pilihan sendiri kan, nggak dipaksa kan? Enggak. Jadi kalau misalnya memang sudah pilihannya sendiri, tinggal kita bagaimana berkomitmen dengan diri sendiri. Berkomitmen dengan sendiri untuk menyeimbangkan antara peran kita secara domestik dan secara publik. Itu harus benar
Dan ingat saja ada 3 rambu dalam keluarga. 3 rambu, namanya rambu-rambu lalu lintas. Ada merah, hijau, dan apa? Kuning ya? Salah, urutannya gimana? Kuning, merah, kuning, hijau. Oke. Kalau suami atau anak masih memberikan lampu hijau, itu berarti ibu masih bagus, masih bisa balance dengan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Kalau suami sudah memberikan ada keluhan, anak udah juga mengeluhkan, itu hati-hati, ibu itu sudah lampu kuning. Artinya apa nih yang harus kita perbaiki? Apa nih yang salah dalam peran kita? Dengan kalau suami sudah bilang sudah berhenti bekerja saja, anak sudah minta mama udahlah gitu kan, kita nggak keurus nih gitu kan. Nah berarti itu sudah lampu merah, artinya sudah harus stop, berhenti. Nah jadi indikatornya dari mana? Indikatornya adalah dari rumah, dari suami maupun anak. Lihat anak kita, lihat suami kita, mereka menerima nggak nih kita sebagai seorang ibu pekerja di luar, gitu kan? Kalau misalkan mereka merasa udah fine aja, berarti ya udah peran kita oke. Tinggal kita menyeimbangkannya saja. Kemudian setelah itu, setelah kita udah tadi yang pertama komitmen ya, komitmen atas diri sendiri, kemudian juga kerjasama dengan suami. Artinya kalau suami, saya tanya dulu, suami meridoi kan Bu ya? Meridoi, alhamdulillah. Jadi itu ya yang utamanya adalah ridho suami ya. Jadi harus kalau sudah suaminya sudah ridho, diajak kerjasama. Ayo saling bahu membahu yuk gitu. Saya bekerja, terus juga di rumah juga gitu kan. Jadi jangan sungkan juga untuk sang suami membantu istrinya gitu. Kalau pas saya ini kan ibu semua ya. Kalau saya ini ada kalau bapak-bapak enak sih, lebih enak supaya bisa ini ya. Nah tapi nggak apa-apa, ibu bisa atur komitmen dengan si suaminya. Jadi si suami juga harusnya membantu di rumah gitu kan. Tapi itu jangan maksa juga. Ayo bantu gitu. Nah, itu kan harus dengan keikhlasannya sendiri. Nah kemudian komitmen, kerjasama. Kemudian yang kedua adalah menurunkan standar. Menurunkan standar maksudnya gimana? Jangan terlalu mematok, aduh rumahku harus rapi, harus kinclong, kamar itu harus wangi gitu kan. Terus saya pengennya habis pulang kerja rumah tuh beres, semua dikerjakan sudah tapi ternyata capek sendiri ya nggak? Kadang kan gitu ya. Jadi di sini adalah menurunkan standar. Artinya ya udahlah nggak apa-apa, ada piring-piring kotor dikit, nanti aja kalau kita udah nggak capek dikerjain. Gitu. Terus kalau misalkan ada apa cucian numpuk, baru pulang kerja tiba-tiba lihat aduh ini banget sih, itu nyesek banget ngeliatnya gitu kan. Pengen dikerjain, pengen beres, bisa ditunda dulu, bisa buat istirahat dulu beberapa menit, setengah jam, 1 jam, baru nanti dikerjakan. Jadi intinya menurunkan standar dulu deh. Gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Ibu-ibu sendiri kan yang tahu kualitas badannya seperti apa, kapasitas badannya seperti apa. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu malah menguras tenaga, kemudian juga menguras emosi. Jadi nanti ujung-ujungnya si anak juga jadi pelampiasan, iya nggak? Aduh mama capek tahu gitu kan, karena saya juga sih kadang suka kelepasan kayak gitu tuh, tapi udah tuh oh iya enak lagi gitu, ya udah gitu tuh kan akhirnya jadi intinya itu turunkan standar dulu aja, baru nanti dinaikkan lagi boleh gitu. Jadi jangan terlalu yang gimana. Hadiah juga dari kami panitia ya. Siapa-siapa tadi Bu Ayu, Mama Mirja, Bunda Hulela. Ya, namanya benar kan Bunda Lela ya? Iya. Boleh maju sama Mama Jahra. Kasih tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Ini mewakili hati mama semua ya. Tim PDD silakan tim PDD. PDD maju komunikasi.
Selanjutnya nomor 30 Kanasya Grena Putri. Senyum Kak. Bukan senyum Kak Kanasya. Grena Maria. Buru-buru amat Kak. Nomor 31 Izzar Raisa. Tadi dari ceweknya udah, sekarang dari cowoknya. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.